Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita hadir di masjid ini, di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat secara lahir dan batin, dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait serta para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita teruskan tafsir Al-Munir surat Al-Baqarah 261 sampai 264, yaitu masih pembahasan tentang fikul hayati awil ahkam, fikih tentang kehidupan serta hukum-hukum yang ada di ayat-ayat ini. Kita sampai pada poin yang ke-7 yang dijelaskan oleh Dr. Wahbah As-Suhaili, penulis kitab ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat 261 sampai 264, poin yang ke-7 adalah Ja'alallahu ta'ala thawaban nafaqah fi sabilihi umuran thalathah. Allah menjadikan pahala orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan 3 perkara. Dhaminallahu lahul ajra wal ajru al jannah. Yang pertama, Allah memberikan jaminan kepada dia pahala, dan pahala yang dijaminkan Allah Ta'ala itu adalah berupa surga. Wa nafa'anhul khauf ba'da mautihi fil mustaqbal. Allah menghilangkan rasa takut setelah kematiannya pada waktu yang akan datang. Sama sekalian, ini fadilah ataupun keutamaan kita memberikan nafkah, memberikan infak sedekah fi sabilillah. Di samping kita nantinya akan dimasukkan ke surga, kita juga akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dijauhkan dari rasa takut pada saat kita di alam barzakh. Oleh karena itulah di surat Al-Munafikun ayat ke-10 Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah terhadap apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala kepada kalian sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani, sehingga pada saat kematian itu datang kita hanya bisa menyesali, seandainya ya Allah kematian itu ditunda sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, maka aku akan mengeluarkan sedekah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang yang soleh. Jadi ini hanya sekedar penyesalan, karena kalau kematian itu sudah datang tidak bisa ditunda sedetik pun ya, maka kita hanya sekedar bisa menyesal. Nah, di antara bentuk
Penyesalan orang yang menghadapi kematian itu adalah kalau diberikan waktu yang cukup maka akan mengeluarkan sedekah. Ada beberapa riwayat yang bisa kita ambil pelajaran ya. Hadits yang masyhur yang sahih, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak manusia meninggal dunia maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yaitu infak sedekah yang selalu mengalir pahalanya berupa lahan, properti, bangunan yang selama dipakai kebaikan maka pahalanya mengalir terus kepada orang yang menginfak atau yang melakukan sedekah itu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajar, kita menyampaikan kebaikan, selama orang-orang yang kita ajari itu melaksanakan kebaikan kita terus menerus maka akan mengalir pahalanya kepada pemberi nasihat itu. Yang ketiga, walidin soleh yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Ada lagi di Musnad Imam Ahmad hadis, saya belum mengecek ya sahih apa tidak hadis ini, tapi dari Fadhailul Amal kita bisa mengambil pelajaran dan diperkuat oleh hadis-hadis yang lain, bahwa pada saat anak manusia sudah masuk ke alam barzakh, ketika akan didatangi oleh malaikat, itu amal-amal solehnya menjadi penjaganya. Ketika malaikat yang mau menyiksa itu datang dari arah kepala, maka sholatnya menjadi penjaganya di atas kepalanya dan mengatakan kepada malaikat, tidak ada jalan untukmu untuk menyiksa orang ini. Ketika ada malaikat yang mau menyiksa dari arah kanan, zakatnya itu menjadi penjaganya dan mengatakan kepada malaikat yang akan menyiksa, tidak ada jalan bagimu. Ketika ada yang mau datang ke sebelah kiri, puasanya menjaga dari arah sebelah kiri dan mengatakan tidak ada tempat, tidak ada jalan untukmu. Ketika ada yang datang dari arah bawah, dari arah kaki, amal-amal kebaikannya kepada sesama manusia, termasuk sedekahnya, infaknya, itu menjadi penjaganya, tidak bisa dimasuki oleh malaikat yang akan menyiksanya itu. Itu proteksi penjagaan dari amal-amal soleh. Dan dalam riwayat lain disebutkan Al-Quran itu juga menjadi teman pendamping orang yang di alam barzakh. Dia ketika cinta dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya terus ya, dan beramal, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran, maka Al-Quran akan menemaninya di alam barzakh sampai hari kiamat nanti, bertahun-tahun lamanya. Orang yang mendapatkan nikmat kubur, dia hanya merasa sebentar saja, tapi kalau orang yang mendapatkan siksa kubur, ya luar biasa ya siksaannya ya. Amal-amal jahatnya akan menemani dia menjadi binatang-binatang buas yang bisa menakutkan dia. Jadi yang kedua, Allah akan menghilangkan ketakutan orang ini pada saat di dalam alam barzakh atau di dalam kuburnya. Wa adhaba anhul husna awil alam ala ma salafa fid dunya. Yang ketiga, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berinfak fisabilillah, Allah akan menghilangkan rasa sedih, rasa sakit yang dialaminya, apa yang sudah dialami di dunia itu sudah tidak merasa, tidak terasa sama sekali. Li'annahu yaghbitu bi akhiratihi, karena orang ini memiliki rasa ghibtah terhadap akhirat. Ghibtah itu mirip hasad, tapi kalau hasad itu duniawi, dia iri ya kepada tetangganya, kepada temannya yang mendapatkan nikmat dunia. Dia berharap bahwa nikmat itu dia dapatkan dan orang yang mendapatkannya itu hilang ya, tidak mendapatkan nikmat itu kembali. Nah, tapi kalau ghibtah ini urusan akhirat. La hasada illa fitnataini.
tidak boleh kita berhasad kecuali dalam dua hal. Hasad di sini dalam tanda kutip yang disebut oleh para ulama yang tepat adalah ghibthah, yaitu hasad yang positif. Kepada siapa kita boleh iri yang positif? Yaitu kepada orang kaya yang menginfakkan hartanya setiap waktu fisabilillah. Yang kedua, kepada orang yang ahli baca Al-Quran, dia membaca Al-Quran siang malam terus menerus. Nah, maka kita berharap, ya Allah, seandainya saya seperti mereka itu yang punya harta banyak, saya akan infakkan seperti si fulan itu. Ketika saya diberikan kemampuan untuk bisa baca Al-Quran dengan baik, saya akan seperti fulan itu. Nah, maka itulah disebut ghibthah, ya, hasad yang positif. Oleh karena itulah di surat Al-Baqarah 262 ini Allah mengatakan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi ada tiga fadilah, tiga keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang berinfak fisabilillah. Yang kedelapan, jamaah sekalian, al-qaulul ma'ruf khairun min shadaqatil adza. Perkataan yang baik itu lebih utama daripada sedekah yang dibarengi dengan sesuatu yang menyakitkan, baik berupa perkataan ataupun ekspresi, bahasa tubuh. Wal qaulul ma'ruf disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yang dimaksud al-qaulul ma'ruf, perkataan yang baik adalah huwa ad-du'a, yaitu doa, wa ta'nis, jadi kelembutan, ya, sikap yang lembut, wa tarjiyah, yaitu roja, harapan, bima indallah, terhadap apa yang di sisi Allah. Jadi pada saat kita tidak diberi kemampuan untuk memberikan sedekah kepada orang yang minta, maka kita mohon maaf, kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan solusi dari tempat lain, mudah-mudahan dia mendapatkan rezeki dari tempat lain. Jadi perkataan optimis seperti itu. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Yang ini pelajaran bagi kita semuanya, ya. Jadi muridnya bertanya, ya Syekh, bagaimana saya bisa mengukur diri saya, apakah saya ini orang yang cinta dunia atau cinta akhirat? Dia penasaran, parameternya apa? Apakah saya ini orang termasuk cinta dunia ataukah cinta akhirat? Maka kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang tahu hanya Allah dan dirimu, ya. Ukurannya begini, kalau kamu akan kedatangan tamu, yang mana tamu ini ya misalnya seorang pejabat penting, ya, ataupun pengusaha yang akan memberikan reward, ya, memberikan hadiah kepadamu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapanmu? Nah, dia menjawab, ya saya akan menyambut dengan sambutan yang hangat, ya. Saya buka pintunya, pokoknya berharap, ya, supaya cepat tamunya itu datang. Terus bagaimana seandainya satu saat kamu akan mendapat tamu, seseorang yang bawa proposal misalnya, bawa proposal pembangunan masjid, renovasi masjid Al-Maksum misalnya, atau pondok pesantren, atau orang yang lagi butuh kesusahan. Kira-kira bagaimana tanggapanmu? Wah, tanggapannya berbeda, ya, dengan yang pertama. Nah, jadi itu ukurannya, ya. Kalau kita secara manusiawi masih punya persepsi atau sambutan yang berbeda tadi, ya, kita lebih senang, ya, lebih suka untuk menyambut jenis tamu yang pertama, dan kita tidak suka untuk menyambut jenis tamu yang kedua. Nah, berarti ini masih ada perasaan hubbud dunya, cinta dunia dalam diri kita. Kecintaan kepada akhirat masih lebih sedikit, ya. Karena
Yang pertama tadi itu memberi dunia pada kita. Yang kedua itu memberi akhirat pada kita, memberi peluang untuk mendapatkan investasi akhirat, menabung untuk keperluan kita di akhirat. Kenapa kita tidak suka dengan orang yang seperti itu? Nah, itulah ya, kita bisa mengukur sejauh mana kapasitas kecintaan kita pada dunia atau pada akhirat, pada diri kita masing-masing. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, diceritakan oleh Imam Muslim, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin thaliq. Dan sesungguhnya di antara kebaikan itu adalah apabila engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang sumringah. Kalau sekarang sudah banyak pakai masker nggak kelihatan, tapi paling tidak kelihatanlah ya mimik ekspresi wajahnya sedikit ya, dari matanya mungkin ya, dari sorot matanya atau dari bahasa tubuhnya. Jadi kalau kita tidak mampu memberikan apapun ya, paling tidak tadi dengan kata-kata ataupun dengan senyuman. Dalam hadis yang lain dikatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin thalib. Janganlah kamu remehkan kebaikan yang sesedikit apapun walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ketika kita ikhlas tulus karena Allah Ta'ala, bisa jadi itu adalah merupakan amal yang makjur. Makjur itu adalah amal yang berpahala, yang diterima, makbul. Dan bisa jadi kebalikannya, amal-amal prestisius yang pernah kita lakukan, mungkin ya kita sudah pernah ke tanah suci berkali-kali untuk haji ataupun umroh, kita sudah mengeluarkan zakat tiap tahunnya berjuta-juta. Bukan itu barangkali yang diterima Allah Ta'ala, karena ada perasaan yang riya ataupun sum'ah, citra yang positif di mata manusia dan lain sebagainya. Bukan itu yang diterima, amal-amal yang prestisius, yang banyak atau yang besar, tapi bisa jadi amal-amal yang sedikit atau yang sepele sepertinya, yang barangkali kita pun juga sudah melupakannya, tapi karena betul-betul ikhlas, justru itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh meremehkan sesedikit apapun ya, amal soleh, amal baik. Kemudian jemaah sekalian, wa aidan al-fi'lul mu'addi ila al-maghfirah khairan min shadaqatin yatba'uha adha. Dan begitu pula perbuatan yang mengandung konsekuensi untuk meminta maghfirah, minta maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh perasaan yang menyakitkan. Wal maghfirah, kata Syekh Wahbah Zuhaili di sini, yang dimaksud al maghfirah satru su'i halatil muhtaj, yaitu menutup, merahasiakan keburukan keadaan orang yang lagi butuh. Awit tajawuz anisail idza alaha wa aghladha wa jafa, ataupun kita melupakan, memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang minta, misalnya dia terlalu ngotot, ataupun dengan permintaan yang kasar, ataupun dengan perasaan yang mentang-mentang misalnya. Kita rahasiakan, kita berlapang dada dari perlakuan orang yang minta-minta seperti itu, dan kita rahasiakan. Itu adalah disebut maghfirah. Kadang-kadang ya sebagai manusia biasa kita tersakiti ya oleh orang yang sudah butuh, tapi seolah-olah dia itulah yang punya hak. Nah seperti itu. Kadang-kadang kita merasa berat ya untuk memberikan sedekah kepada dia. Kemudian dari ayat qaulun ma'ruf wa maghfirah, oleh dalam perspektif fikih ini disimpulkan oleh sebagian ulama bahwa ayat ini menjadi pondasi penting
dan umum di dalam syariat Islam, yaitu kaidah fikih yang terkenal ya. Insyaallah kita sudah sedikit banyak pernah mendengarnya, yaitu kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan, menghindari bahaya itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Ini salah satu cabang dari kaidah fikih kubro. Jadi kaidah fikih kubro itu ada 5 ya. Kemudian di antara yang 5 itu adalah ada kaidah ad-dararu yuzal, ya. Bahaya itu harus dihilangkan. Itu bersumber dari hadis la darara wa la dirar. Tidak boleh kita melakukan suatu yang membahayakan untuk diri kita atau orang lain. Nah, itu disebut satu dzari'ah. Jadi menutup segala pintu madarat dianjurkan dalam Islam. Yang mana kaidah ini sebenarnya salah satu dalilnya adalah di surat Al-An'am 108 ya. Jadi ada sebuah ayat yang mana Allah Ta'ala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi ilm. Dan janganlah kalian mencaci maki kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, sehingga mereka akan mencaci Allah Ta'ala dengan landasan permusuhan dan tanpa ilmu. Jadi kita dalam hal ini menghindari bahaya itu lebih didahulukan. Kita menolak kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu wajib. Tapi kalau dengan menolak kesyirikan itu nantinya akan menimbulkan dampak madarat yang lebih berat, nah, ini harus dipikir ulang ya. Jadi salah satu kaidah ingkarul munkar adalah jangan sampai kemungkaran yang kita tolak itu menghasilkan dampak yang lebih berat. Makanya dulu Ibnu Taimiyah pada saat berperang ya melawan pasukan Tatar itu mendapatkan mereka mabuk-mabukan, dibiarkan. Ketika ada teman-temannya mereka mabuk-mabukan, harus kita cegah. Nah, katanya Ibnu Taimiyah dibiarkan saja, biarkan mereka mabuk. Karena kalau mereka dihalangi dari mabuknya, mereka sadar dan memerangi kita. Nah, kita yang kewalahan. Nah, biarkan dulu mereka teler, nanti justru kita yang bisa mengalahkan mereka. Jadi itulah. Jadi melakukan suatu maslahat itu dianjurkan, tapi kalau dengan itu berdampak kepada madarat, maka kita hindari kemadharatan. Sedekah itu maslahat, tapi kalau dibarengi tadi dengan al-man wal adza, menyebut-nyebut ataupun memberikan dampak yang menyakitkan, maka dihindari dulu ya. Kita tata hati kita dulu ya, supaya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Poin yang ke-9 jemaah sekalian dari pelajaran ayat-ayat ini adalah la tuqbalu sadaqah allati ya'lamullahu min sahibiha annahu yamunnu au yu'dhi biha. Bahwa tidak diterima sedekah yang mana Allah mengetahui dari pelakunya bahwasanya dia itu menyebut-nyebut atau menyakitkan dengan sedekahnya itu. Wa akbarallahu ta'ala an adabil qabul wa hirmanis thawab bil ibtal. Nah, catatannya di sini adalah Allah mengungkapkan pada ayat ini dari tidak ada atau tidak diterimanya ataupun terhalangi untuk mendapatkan pahala orang yang melakukan sedekah yang dibarengi dengan menyebut-nyebut ataupun menyakitkan itu, diredaksikan dalam ayat itu bil ibtal, yaitu dengan pembatalan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Nah, jadi janganlah kalian batalkan. Jadi yang ada catatan garis bawah adalah al-ibtal di sini.
Wal muradu ibtalu shadaqah al-mashubah bil mani awil adha. Yang dimaksud adalah pembatalan pahala sedekah yang dibarengi dengan menyebut-nyebut ataupun menyakitkan, la wairoha, bukan yang lainnya. Falman wal adha fi sedekah la yubtilu sedekah wairiha. Jadi menyebut ataupun menyakitkan dalam sedekah tidak membatalkan sedekah yang lainnya. Kita misalnya dalam satu pekan setiap pagi sedekah 7 kali ya, 7 hari setiap pagi misalnya. Kemudian ada di antara 7 kali itu 1 kali yang kita barengi dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan, maka yang batal adalah 1 itu, yang 6 diterima. Nah, seperti itu. Wa inna ma yaktasirul amr ala hirmanil mura'i wal mannan min al-ittifa' bi sadaqatihi al-mustamila ala riya' wal manni. Dan sesungguhnya dicukupkan, diringkas urusan itu terhadap terhalanginya orang yang riya ataupun orang yang menyebut-nyebut dari mendapatkan manfaat dengan sedekahnya yang dibarengi atau yang di situ adalah berbarengan dengan riya ataupun al-manni. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi kita tidak boleh merasa aman ya dari amal soleh yang sudah kita laksanakan sekian banyak. Nah, ternyata ada sekian banyak hal-hal yang bisa membatalkan pahala dari amal yang kita kerjakan itu. Para ulama membuat berbagai macam kesimpulan ya dari sekian banyak referensi ayat ataupun hadis. Hal-hal yang bisa merusak amal, menghapuskan pahala amal yang kita lakukan itu banyak ya. Di antaranya yang pertama adalah murtad, keluar dari Islam. Dalilnya di surat Al-Baqarah 217, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka itulah habitat a'maluhum fid dunya. Amal-amal mereka terhapus semuanya di dunia wal akhirah dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka itulah yang nantinya akan masuk neraka dan mereka kekal di neraka sana. Yang kedua adalah syirik besar. Dalilnya di surat 6 ayat 88, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, maka akan terhapuslah dari mereka terhadap apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Yang ketiga adalah riya dan sum'ah. Riya ingin dipuji dengan cara setelah dilihat ya, kemudian sum'ah ingin dipuji setelah didengar. Ada hadis riwayat Muslim, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap kongsi ya, jadi tidak butuh orang-orang sekutu-sekutu dari syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia bertujuan untukku dan untuk yang lain, dia sekutukan dalam hal ini, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya dan yang diinginkan ya, yang dituju itu. Sama sekalian, jadi poin kedua adalah syirik besar, poin ketiga ini syirik kecil atau riya. Ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini adalah berkonsekuensi menjadikan seseorang itu keluar dari ajaran Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar itu menjadikan dia kekal di neraka, syirik kecil tidak. Yang ketiga, bahwa syirik besar itu bisa menghapuskan amal-amal yang sudah dikerjakan, dan syirik kecil itu hanya menghapuskan amal, kalau tadi riya ya, yang dibarengi dengan riya saja. Amal yang lainnya tidak terhapus. Nah, itulah perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang keempat yang masuk dalam pembahasan kita yang bisa membatalkan
pahala dari amal soleh yang sudah kita lakukan adalah al-mannu wal adha, mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Al-Baqarah 264 ini. Yang kelima adalah, ini yang barangkali sebagian kita belum mengetahuinya ya, bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, ini unik ya. Ada sebuah hadis yang hadis qudsi ya. Jadi hadis ini dilatar belakangi oleh suatu kejadian. Ada seorang yang berkata, demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan. Nah, itu ada seorang yang berkata seperti itu. Maka Nabi mengatakan bahwasanya Allah berfirman, ini disebut hadis qudsi, yang bunyinya begini, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalan. Siapapun yang dia itu ya merasa ya ta'alla alayya, jadi dia berani ya, artinya dia itu lancang ya, lancang kepada Allah Ta'ala, bahwasanya Allah tidak mengampuni si fulan, atau dia bersumpah ya Ta'ala bisa bermakna bersumpah, kalau Allah tidak mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan, maka sesungguhnya aku mengampuni si fulan, wahbatu amalaka, dan aku akan menghapuskan amalannya kamu. Jadi ini ancaman kepada orang yang memojokkan orang lain. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Nah, justru Allah mengampuni orang itu dan Allah menghapuskan amalan orang yang berkata. Kenapa? Karena dia berarti tidak beradab kepada Allah. Dia memojokkan orang lain atas nama Allah untuk mengintervensi Allah Ta'ala, dan dia berarti tidak yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, ini masalah ya. Ada pembahasan di syirik ya, macam-macam syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik khafi. Nah, syirik khafi ini dalam bentuk perkataan. Misalnya begini, syirik khafi diantara yang disebutkan contoh oleh para ulama adalah kita berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak. Nah, hati-hati ya. Ada kata-kata in syi'ta itu berarti apa? Kita meragukan sifat Allah yang Ghafur Rahim, itu kita ragukan. Nah, ini masalah, catatan. Nggak boleh ya. Kita harus yakin Allah itu ya Ghafar, ya Rahman, ya Allah Maha Pengampun. Pasti Allah akan memberikan ampunan, harus optimis, tidak boleh meragukan kemaha ampunan dari Allah Ta'ala itu. Nah, ini mirip-mirip dengan seperti itu ya. Yang keenam yang bisa menghapuskan amal kita adalah beramal demi mendapatkan ganjaran dunia, hanya semata-mata ingin dunia. Disebutkan di surat Hud ayat 15 sampai 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang orientasinya itu dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, kami penuhi kepada mereka amal-amal mereka di dunia dan sama sekali tidak dirugikan. Kalau kerjanya untuk dunia, pergi pagi pulang petang bahkan malam, dunia terus, dia akan mendapatkan kekayaan. Nah, tetapi apa? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Mereka seperti itu, di akhirat tidak mendapatkan balasan kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah terhadap apa yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Yang ketujuh, jamaah sekalian, yang ketujuh ini bahaya sekali ya. Banyak di antara kita barangkali yang dengan sadar atau tidak mungkin punya sifat seperti ini ya. Yang ketujuh ya, apa itu? Melakukan amalan haram tatkala sendirian, dalam keadaan sepi. Ada sebuah hadis yang cukup panjang yang maksudnya begini, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih,
lantas Allah menjadikannya sia-sia. Jadi pahalanya banyak seperti gunung Tihama yang putih saking besarnya, saking banyaknya. Maka saat itu Thauban, perawi hadis ini berkata, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Maka beliau bersabda yang artinya begini, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dari golongan kalian. Mereka sholat malam seperti kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi dengan apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka itu terus melanggarnya. Idza khalau bi maharimillahi intahaku, ya. Jadi kalau mereka sendirian tidak sedang berada dengan orang lain, maka mereka tidak segan-segannya melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih. Jemaah sekalian, ini peringatan bagi kita semuanya, ya. Kadang-kadang kita bisa baik, soleh kalau di masjid berkumpul dengan orang baik, temannya baik semua, maksud kita nggak baik, ya. Tapi kalau kita sedang sendirian, pergi sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari sanak kerabat, tidak ada orang yang mengenal kita, kalau kita berbuat apapun nggak bisa terdeteksi, masya Allah, ya. Kadang-kadang kita melakukan hal yang haram. Jadi itulah ancaman yang diberikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedelapan adalah merasa senang dengan membunuh seorang muslim, apalagi dia adalah orang yang soleh. Dalam hadis dikatakan, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang muslim lantas bergembira dengan terbunuhnya ia, maka Allah tidak akan menerima taubatnya dan tebusannya hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kesembilan adalah melakukan amalan bid'ah, maka amalannya menjadi tertolak. Man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka menjadi tertolak. Masalah bid'ah ini masalah yang panjang, ya, penjelasannya luas, yang perlu untuk kita ketahui bersama, ya. Kita menjauhi segala sesuatu, mewaspadai bid'ah itu perintah, ya. Tapi sebaliknya kita juga tidak boleh menggampang-gampangkan untuk menuduh orang lain melakukan bid'ah. Boleh jadi dia melakukannya dengan dalil yang kita belum tahu. Nah, maka kita berhusnudzon dulu, ya. Kemudian kita cari referensinya, dalilnya. Kalau perlu kita tanya apa dasarnya supaya kita juga bisa melakukannya. Yang terakhir ke-10. Nah, ini, ya, sebagian mungkin muslim, ya, biasanya orang muslim, non muslim, ya, memelihara anjing di rumahnya, ya, untuk tujuan yang selain untuk penjagaan ataupun untuk gembalaan ataupun kebun dan buruan. Dalam hadis dikatakan, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi. Barang siapa yang memelihara anjing, maka amalannya setiap hari itu menjadi berkurang pahalanya. Qiratun, berkurangnya itu banyak, 1 qirat. Qirat itu bahasa hadis yang tidak bisa kita terjemahkan. Ada yang mengatakan qirat itu 1 gunung Uhud. Jadi 1 hari itu berkurang amalannya. Kan eman-eman, kita sudah luar biasa semangat untuk kebaikan, tapi karena hal yang kita tidak ketahui, justru itu akan mengurangi pahala amal kita 1 qirat. Kecuali apa? Illa kalbu harfin au masyiyah, yaitu anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman ataupun hewan ternak masyiyah. Hadis riwayat Muslim, ya. Nggak tahu untuk apa, maksud yang dalam rangka untuk misi tertentu lah, ya, untuk misalnya anjing pelacak atau apa yang dibudidayakan misalnya, Allah alam. Tapi kalau tidak ada alasan yang berarti, maka dihindari, ya, karena kalau air liurnya itu berupa najis mughalladzah dan sebagainya, ini persoalan. Dan dalam riwayat lain disebutkan malaikat juga tidak mau masuk kepada rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Kan iman-iman, ya, malaikat rahmat nggak mau masuk, ya, berarti rumah tangga tidak akan mendapatkan ketenangan, ya, ketentraman. Allah lebih sebab. Inilah yang bisa kita bahas dari tafsir ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat kepada kita semuanya dan memberikan
peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga amal kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah di jalan kebenaran sampai kita mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.